Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Miftah Fatur Rahman Bakri dari kelas 10 MIPA 1. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang kegiatan ekonomi distribusi. Selamat menyaksikan. Apa sih distribusi itu? Distribusi adalah menyalurkan barang atau jasa hasil produksi kepada konsumen. Sistem distribusi klasik adalah melalui transaksi langsung antara produsen dan konsumen, atau melalui transaksi yang dilakukan di pasar ya. Yang kalian udah tahu lah, pasar nyata yaitu tempat untuk pertemuan penjual dan pembeli. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Lanjut, apa saja tujuan distribusi itu? Tujuannya yaitu menyalurkan produk dari produsen ke konsumen, mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi, menjaga stabilitas perusahaan sebagai pemerataan perolehan produk di setiap wilayah, meningkatkan nilai barang dan jasa, dan membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Faktor-faktor yang memengaruhi distribusi. Yang pertama yaitu sifat barang. Barang yang cepat rusak atau busuk biasanya disalurkan dengan menempuh saluran distribusi pendek. Artinya tidak melalui banyak perantara yang memakan waktu lama untuk menyalurkan barang sampai ke tangan konsumen. Ya, misalnya barangnya yaitu misalnya buah-buahan, sayur-sayuran, telur, dan sebagainya. Sedangkan barang yang tahan lama bisa disalurkan dengan saluran panjang dengan banyak perantara. Ya, misalnya contohnya yaitu barang hasil industri. Luasnya pemasaran. Jika letak konsumen yang menyebar, saluran distribusi cenderung semakin panjang. Sebaliknya, jika letak konsumen memusat, saluran distribusi cenderung pendek. Seperti yang di sini, ya. Ketiga, jumlah barang yang dihasilkan. Semakin besar jumlah barang yang dihasilkan, semakin meluas jangkauan pemasaran barang tersebut. Sebaliknya, semakin kecil jumlah barang yang dihasilkan, semakin menyempit jangkauan pemasaran barang tersebut. Sarana yang tersedia. Apabila sarana komunikasi dan angkutan tersedia dengan memadai, maka saluran distribusinya bisa semakin panjang dan bisa menjangkau konsumen yang jauh. Ya, begitupun juga sebaliknya. Kalau misalnya tidak memadai komunikasi dan angkutannya, maka ya semakin cenderung pendek dan tidak bisa menjangkau konsumen yang jauh. Misalnya kita ada di Jakarta, kita nih yang sebagai produksinya kita akan mengirim ke Cina gitu. Terus lalu biaya pengangkutan. Apabila biaya pengangkutan mahal, maka jangkauan pemasaran suatu hasil produksi cenderung lebih dekat. Alasannya jauh dekatnya jangkauan pemasaran berkaitan dengan menjadi semakin mahalnya barang tersebut bagi konsumen. Oleh karena itu, biaya pengangkutan yang mahal mengakibatkan saluran distribusi cenderung pendek. Sebaliknya, biaya pengangkutan yang murah mengakibatkan saluran distribusi cenderung panjang. Kita lanjut. Apa itu saluran distribusi? Saluran distribusi adalah serangkaian jalur atau rute yang digunakan untuk menyalurkan produk atau barang dari produsen ke konsumen, berupa pelayanan pemindahan barang atau perpindahan hak kepemilikan untuk memperoleh keuntungan. Saluran distribusi selalu melibatkan unsur produsen, konsumen, juga perantara yang berfungsi sebagai pemindahan kepemilikan barang. Saluran distribusi ini sangat penting untuk dijaga dan dipertahankan dengan baik, sebab saluran distribusi adalah rangkaian jalur yang membawa produk dari produsen kepada konsumen. Apabila saluran distribusi itu tidak efektif dan efisien, maka setiap produk yang akan sampai ke tangan konsumen akan mengalami kendala yang nantinya akan merugikan produsen sendiri dan konsumen tentunya. Lanjut, tingkatan saluran distribusi. Ya, bisa dilihat yang pertama yaitu saluran nol. Yang kedua yaitu saluran satu tingkat, produsen, pengencer, dan konsumen. Terus yang ketiga yaitu saluran 2 tingkat, produsen, grosir, lalu ke pengencer, lalu ke konsumen. Dan yang terakhir yaitu saluran 3 tingkat, produsen, grosir, pemborong, pengencer, dan konsumen.
Fungsi saluran distribusi. Saluran distribusi memiliki fungsi penting bagi perusahaan. Fungsi tersebut antara lain dijelaskan sebagai fungsi transaksi, fungsi logistik, dan fungsi fasilitas. Fungsi transaksi. Fungsi transaksi adalah fungsi yang meliputi bagaimana perusahaan menghubungkan dan mengkomunikasikan produknya dengan calon pelanggan. Fungsi ini membuat mereka sadar terhadap produk yang ditawarkan serta menjelaskan kelebihan serta manfaat produk tersebut. Lanjut ke fungsi logistik. Fungsi logistik merupakan fungsi yang meliputi pengangkutan dan penyortiran barang, termasuk sebagai tempat penyimpanan, memelihara, dan melindungi barang. Fungsi ini penting agar barang yang diangkut tiba tepat waktu dan tidak rusak atau cepat busuk. Fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas meliputi penelitian dan pembiayaan. Penelitian yakni mengumpulkan informasi tentang jumlah anggota saluran dan pelanggan lainnya. Pembiayaan adalah memastikan bahwa anggota saluran tersebut mempunyai uang yang cukup guna memudahkan aliran barang melalui saluran distribusi sampai konsumen akhir. Nah, ini yang tadi saluran yang pertama yaitu saluran 0 tingkat atau saluran pemasaran langsung. Ya, bisa lihat produsen menjual langsung kepada konsumen, misalnya kayak di pasar gitu, pasar-pasar PSPT lah, pasar Tebet lah atau sebagainya. Terus saluran satu tingkat mempunyai satu perantara penjualan. Di dalam pasar, konsumen perantara ini sekaligus merupakan retailer, sedangkan dalam pasar industri merupakan sebuah penyalur tinggal dan penyalur industri. Ketiga, yaitu saluran dua tingkat atau two level channel. Mempunyai dua perantara penjualan. Di dalam pasar konsumen mereka merupakan grosir atau pedagang besar, wholesaler, dan sekaligus pengecer, retailer. Sedang dalam pasar industri mereka mungkin merupakan sebuah penyalur tunggal dan penyalur tinggal dan penyalur industri. 4. Saluran 3 tingkat, 3 level channel, mempunyai 3 perantara penjualan, yaitu grosir, pemborong atau jobber, dan pengecer, retailer. Seorang pemborong biasanya ada di tengah antara grosir dan pengecer. Nah, itu saja presentasi dari saya tentang kegiatan ekonomi distribusi. Terima kasih telah menyaksikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.